Iya, nah negeri aja ada pecahannya juga, mau yang di Pulau Jawa, di pulau istilahnya kalau kita di Pulau Jawa ya, apa di luar Pulau Jawa, swasta juga mau swasta yang kayak gimana. Nah, sesungguhnya ca exactly rumusannya mungkin sejauh ini saya belum tahu pasti kayak gimana gitu ya, tapi kita bisa mencoba cara yang bisa kita lakukan adalah kita lihat karakteristiknya nih teman-teman. Jadi misalnya gini, akan beda nuansanya, eee, sistem pendidikannya dalam arti kayak gaya mengajar para dosennya, gayanya mahasiswa dalam dalam mendapatkan materi, dan juga termasuk interaksi di antara sesama teman mahasiswa itu akan beda warnanya antara universitas yang negeri sama swasta, misalnya gitu ya. Ada warna-warna yang emang itu khasnya adanya di negeri aja atau itu khasnya di swasta aja gitu ya. Eee, Misalnya kayak gitu, dari situnya kita bisa lihat, misal, kita kita tahu makanya kenapa pertama dari kita dulu nih, kita perlu mengajak diri kita mengenal kita sendiri lebih dalam gitu ya, lebih jeli lagi, lebih terbuka lagi bahwa emang kita adanya kayak gitu. Misal kalau saya itu adalah, kalau lihat dulu pengalaman saya butuh ada guidance gitu ya, saya akan lebih nyaman dengan kayak gitu dibanding kayak saya dilepas sendiri istilahnya misalnya gitu ya. Maka saya, berencana mencari universitas yang mungkin kalau lebih ada guidance-nya gitu ya, mungkin pertimbangannya lebih beratnya ke swasta misalnya, gitu ya, dibanding ke negeri misalnya gitu. Swastanya pun juga mesti dilihat-lihat lagi kayak gimana gitu. Jadi ini bukan soal gengsi nggak gengsi universitasnya, tapi kayak kita milih pekerjaan fit and proper nggak nih gitu ya, warnanya di lingkungan itu, aku bisa nggak ya gitu, aku cocok nggak ya di warna itu, sekalipun nggak cocok aku mau nggak ya berusaha menyesuaikan diriku di situ. Menghadapi tantangan itu aku mau nggak ya, gitu. Jadi, itu dulu sih, Mbak Eli kalau menurut saya tuh, untuk menentukan universitas. Nah, cara tahunya gimana? Kan nggak semua universitas kita tahu ya. Iya, betul. Maksudnya background kayak gimana. Nah, sering-sering ngobrol, sering-sering diskusi, eiders ini tuh penting banget. Ini kedengarannya mungkin sepele ya, kayak oke ngobrol, iya kita sehari ini juga ngobrol. Tapi ngobrol yang berintensi gitu ya, yang kita tahu kita bisa dapat info lebih banyak di situ. Dengan tujuan kita dapat input yang lebih banyak. Jadi jangan malu-malu, jangan mager-mager kita untuk ngobrol sama para senior gitu. Bukan senior kakak kelas cutting doang ya, bukan senior itu doang, tapi misalnya kayak om tante kita, teman-teman orang tua kita dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beda-beda gitu ya. Syukur-syukur kalau dapet yang emang kita senang gitu. Misal kita pengen kedokteran, interview aja, ajak ngobrol, diskusi, cari tahu tuh gimana dulu dokter yang ini dulu belajarnya di mana, rasanya apa, kayak gitu. Mau hukum, cari tahu yang ke pengadilan tuh kayak gimana, yang megang perdata, pidana tuh kayak gimana, bedanya apa, kayak gitu. Karena emang mungkin nggak semua itu kita dapetin di sekolah kan, di SMA gitu. Itu sih, jadi kayak nyobain cari tahu realnya tuh di lapangan kayak gimana, itu sih yang menurut saya sangat bisa membantu sih untuk kita menentukan arahnya lebih kemana nih universitasnya gitu. Oke, berarti jatuhnya tuh seperti riset gitu ya, Mbak? Yes, betul. Oke, Betul. riset ke orang-orang terdekat dulu gitu ya, Mbak? Ya, Seputar kampus yang ingin dituju gitu. betul betul. Saya sering dapetin ada beberapa teman-teman yang memang udah keren banget nih, udah riset by googling, misalnya gitu ya. Cari tahu, apalagi mungkin teman-teman yang punya ketertarikan universitas di luar negeri misalnya, gitu ya, kan mungkin baru bisa digapainya dari situ ya, dari googling. Tapi akan lebih mantap lagi dengan betul-betul ngobrol langsung sih sama orang-orang yang sudah pernah melewati itu, gitu. Oke, oke. Oke, siap. Aiders, tolong didengarkan ya. Tadi Mbak Titi menyampaikan kalau kita perbanyak riset nih. Kalau misalkan kita mau tujuannya ke kampus luar negeri, berarti kita bisa riset dari searching-searching dulu nih lewat sosial media gitu ya, Mbak ya. Betul, Oke. benar. Dan Mm-mm. risetnya itu bukan cuman, oke, sebatas profesinya iya, mata kuliah yang dipelajari iya tentunya gitu ya, tapi juga faktor pendukung lainnya loh, Aiders, misal kalau keluar kota atau keluar negeri, gimana transportasinya, gimana Ya, tempat betul. tinggalnya, mau nggak kita? Mm-mm. Kalau di luar negeri kan seringnya jalan kaki, mau nggak jalan kaki? Di sini jarang Ya harus misalnya gitu ya. ini ya Mbak, berarti harus mempertimbangkan resikonya juga gitu ya. Yes, bener, betul. Karena itu sangat berpengaruh loh gitu. Itu sih. Oke, siap-siap.
Wow, banyak banget ya insight yang menarik gitu ya, seputar resiko, kemudian riset, kita harus perlu riset nih ke orang-orang terdekat ataupun melalui jejaring media sosial gitu, Aiders. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Mbak, kira-kira untuk jurusan atau perguruan tinggi itu mana sih Mbak yang harus kita prioritaskan lebih dulu kira-kira? Kalau tadi kita bicara apa sih persiapannya sebelum nentuin jurusan, kita coba cari tahu dulu kita senangnya apa, kita nggak sukanya apa. Maka kalau dari kacamata saya, sejauh saya berpengalaman ini gitu ya, pengalaman saya sejauh ini maksudnya gitu ya, nggak gila-gila juga sih pengalamannya biasa-biasa aja ya, adalah kayaknya akan lebih pas jurusan dulu deh gitu. Jadi kita mulai dulu dari kotak yang paling kecil. Meskipun sebelum jurusan kita juga sebenarnya udah punya PR ya, apa yang kita senengin, kegiatan apa yang kita suka kan gitu ya, itu kan lebih ngerucut lagi. Nah, baru nanti dari situ aku pengen jadi psikolog, aku pengen jadi dokter, mau yang kayak gimana? Atau misal teknik deh, teknik. Teknik itu cukup banyak yang berbeda warnanya antara negeri dan swasta. Kalau mau nanti proyeksinya aku mau kerja yang desain maksud saya. Desain yang mass production gitu ya, mass production mungkin lebih banyak kayak di ranah swasta, istilahnya gitu. Tapi kita tahu dulu nih kita mau desain kayak gitu, terus desain yang kayak gimana gitu. Atau kalau misalnya aku mau yang misalnya lebih ke idealismeku tinggi, ya mungkin ranahnya lebih mana nih, universitas mana yang bisa menyasar itu. Tapi mungkin kalau ditanya pilihannya mana dulu ya, jurusan dulu atau universitas, menurut saya kayaknya jurusan dulu sih, mungkin lebih pas gitu. Baru kemudian kita mau lihat di payung mana nih kita gitu berkembangnya. Nah gitu. Oke, berarti kita harus memspesifikasi gitu ya, spesifikasi jurusan mana yang mau kita ambil gitu ya Mbak. Tapi kan biasanya nih Mbak, ada nih yang pengen kuliah di sini, kampusnya di mana aja, atau ada yang pengen tuh kampusnya harus di sini, jurusannya apa aja gitu kan. Kadang kan orang seperti itu ya Mbak, beda-beda gitu. Nah, kira-kira kalau tanggapan dari Mbak Titi itu sendiri gimana Mbak? Pengennya di universitas yang udah pasti pengen ini gitu ya, pengen X, terserah deh jurusannya apa, yang penting judulnya gue di universitas Ya, itu gitu betul. ya. Atau aku di negara yang itu, terserah deh jurusannya apa. Boleh-boleh aja gitu ya, sah-sah aja, boleh kok para riders gitu ya, tapi pastikan itu memang pilihan kita. Ini ibarat kayak jodoh, sama. Jurusan tuh sama universitas juga kayak gitu. Itu tuh pilihan kita dulu. Kita sendiri yang memilih. Ingat, belajar kita kita mulai memasuki usia dewasa. Menjadi dewasa itu memang nggak mudah, tapi harus kita lakukan dan harus latihan. Salah satunya dengan menentukan jurusan kuliah dan universitas. Salah satu ciri utama untuk kita mau jadi dewasa adalah kita bersedia bertanggung jawab bahwa semuanya itu andil ada di kita. Jadi boleh banget untuk kita kekeh mau di universitas ini atau di kota itu, negara itu, boleh. Asalkan kita sepaket membawa diri kita, kita siap nih hadapin, kita mau. Nah, gitu. Kita mau ngadapin tantangan itu, apapun itu, dan kita mau coba jalani gitu. Tapi semua memang oke lah, kita pasti mungkin ada masukan dari orang tua, dari mungkin teman-teman, mungkin influencer yang kita suka gitu ya. Tentu itu pun jadi hal yang positif menurut saya, sangat bisa menambah input kita. Tetapi baik lagi, kan yang kuliah kita, kayak berjodoh, yang jalanin pasangan dengan pasangan kita ya, gitu. Bukan bukan mama, bukan papa, bukan kakak gitu, bukan pacar gitu, kita. Jadi, kenapa itu penting? Harapannya ketika suatu saat kita menemui kesulitan, seberat apapun itu, karena itu pilihan kita, insya Allah ya, itu rasanya akan lebih ringan gitu ngejalanin, karena kita tahu kayak, oh iya itu udah pilihan gue sih gitu. Ya sih ini berat tapi ini pilihan gue, akan beda deh warnanya. Kalau ini berat, ya habis sih mama maunya aku ini gitu misalnya, itu beda deh rasanya nanti. Iya, Gitu. betul. Gitu sih. Oke, tadi Mbak Titi menyinggung sempat adanya kayak kemauan dari orang tua gitu ya Mbak ya, adanya freezer gitu. Nah, adanya hal-hal semacam itu tuh kayaknya banyak banget nih adik-adik yang di rumah tuh mengalami banyak pikiran yang muncul gitu, berkecamuk di kepala adik-adik lulusan SMA nih Mbak. Karena jujur aja nih Mbak, saya dulu juga mengalami hal yang serupa gitu. Keinginan yang nggak sesuai dengan apa yang orang tua mau gitu, dan masih banyak lagi.
Nah, dari Mbak Titi sendiri, ada nggak sih Mbak tips-tips gitu untuk mengatasi banyaknya permasalahan yang mungkin dialami adik-adik saat ini pada saat memilih jurusan gitu? Yang terkait sama mungkin pilihan kita berbeda sama orang tua gitu ya? Ya, betul. Oke, nah ini teman-teman, kenapa tadi saya coba mengajak kita melihat gambarannya lebih luas dan lebih besar. Ini bukan cuman sebatas milih jurusan atau universitas. Bahwa itu lagi di masa kita sekarang, iya gitu ya. Itu tantangan yang sedang di depan mata kita. Tapi sesungguhnya kita perlu proyeksikan ke dalam sepanjang rentang hidup kita, di mana kita mendiskusikan soal pilihan jurusan yang kita pengen ke orang tua, itu sebetulnya refleksi dari gaya komunikasi kita sama orang tua. Yang mana sebenarnya itu udah dari sejak kita di kandungan dan kita lahir pun kita udah melakukan komunikasi itu kan, interaksi itu gitu ya. Nah, mungkin kita punya pengalaman masing-masing lah. Istilahnya kalau kita bicara pengalaman diasuh orang tua seperti apa, pengalaman di masa lalu kita gitu ya. Oke, kita punya pengalaman itu masing-masing yang mungkin berbeda-beda. Tapi ini saatnya nih, teman-teman Iders, kita saatnya panggungnya itu ada di kita. Kita mulai diberi kesempatan gitu ya untuk mulai lebih dewasa gitu ya, untuk ngambil tanggung jawab apapun pilihan kita. Nah, sehingga harapannya kita bisa memulai itu sesederhana dari kita menyampaikan apa adanya ke orang tua. Apa adanya tentunya dengan cara yang positif ya. Kan kita juga pengennya komunikasi yang positif kan, nggak dengan ya dengan keras gitu ya enggak gitu. Tapi Disampaikan baik-baik gitu lah yang Mbak ya. Disampaikan baik-baik, disampaikan apa latar belakangnya gitu ya. Biasanya tuh orang tua tuh bakal kayak mempertanyakan terus gitu ya, dan kekeh dengan pendapatnya karena jujur aja nih, karena kita pada saat itu belum jadi orang tua ya, jadi kita kan belum tahu nih gimana sih jadi orang tua nih ya gitu ya. Nah, sering berjalannya ke sini gitu ya, semakin memahami bahwa oh begitu ya orang tua ternyata pun punya tanggung jawab yang sangat besar akan anaknya gitu ya. Mereka sebenarnya intinya cuma satu, mau anaknya yang terbaik lah gitu ya. Cuman mungkin kan definisi terbaik beda nih gitu. Nah, definisi terbaiknya kita itu yang perlu kita tunjukkan gitu. Jadi kita sampaikan maunya kita apa, kita infoin kenapa kita mau jurusan itu, latar belakangnya kita senang ketika ngelihat apa, sehingga terinspirasi aku pengen jadi dokter misalnya gitu. Sehingga terinspirasi aku pengen ngambil IT, pengen di desain misalnya gitu. Itu latar belakangnya. Terus misalnya juga ya riset tadi banyak-banyak itu juga disampaikan sama orang tua sehingga orang tua tuh juga tahu melihat bahwa wow, anakku sudah riset gitu kan. Minimal dia udah riset, ngajak ngobrol yang lain. Artinya di situ ada langkah serius yang memang kita lakukan untuk cari tahu lebih gitu. Itu mungkin sih ya. Dan tetap juga terbuka sih para riders. Mungkin nggak mudah ya, tapi coba diambil intisarinya. Orang tua kita pengen kita jurusan yang itu dan universitas yang ini tuh karena apanya ya? Misalnya gitu. Oh, karena itu ternama, karena lulusan dari situ terkenal gampang cari kerja. Nah, si kualitas itu yang kita cari gitu. Oh, lulus mudah cari kerja. Apa yang bisa aku lakukan untuk ketika aku lulus mudah cari kerja? Proyeksinya akan panjang, maka nilaiku sebaik mungkin baik. Untuk bisa nilai baik, aku tunjukin dengan gaya belajarku yang memang positif gitu. Jadi, itu bukan perkara nentuin jurusan terus kelar gitu, tapi emang udah dari sekarang gitu. Kita harus nunjukin perilaku kita tuh gitu, menuju gaya kerja di profesi jurusan yang kita pilih. Nah, itu dia tuh. Gitu kali ya. Oke, siap-siap Mbak Titi. Oke, berarti salah satu cara buat ngeyakinin orang tua tuh kita harus menyampaikan secara baik-baik gitu ya Mbak ya. Dan motif alasan kita tuh memilih jurusan itu, kampus itu tuh karena apa gitu nggak sih Mbak? Betul, betul, betul. Oke. Nah, sama ini sih dengan tes bakat minat, biasanya itu menjadi penjembatan diskusi di antara yang lebih clear, insya Allah gitu ya, antara anak sama orang tua gitu. Karena ada alat yang terukur kan ya. Bukti valid ya Mbak ya? Ya, betul. Benar. Oke. Siap, berarti tes bakat minat itu penting gitu ya untuk menentukan jurusan pada saat ini gitu. Karena itu sebagai pendukung valid yang terukur untuk mendukung motivasi kita kenapa kita memilih jurusan tersebut gitu ya Mbak. Betul, betul. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang ekspektasi nih Mbak. Kira-kira nih orang tua atau orang-orang terdekat kita itu kan pasti punya ekspektasi yang tinggi gitu ya Mbak
misalnya diterima di kampus ternama, kemudian lulus dengan predikat cum laude gitu, langsung diterima kerja gitu misalnya. Nah, kira-kira cara kita untuk menghadapi ekspektasi tersebut tuh gimana sih, Mbak? Oke. Uh, Istilahnya mungkin awalnya kita bisa pastikan dulu begini. Adanya ekspektasi itu, apapun itu bentuknya detailnya ya, dari orang tua kita ataupun orang sekeliling kita boleh ajak diri kita untuk lihat dulu secara clear. Apa namanya, pas nggak ya ada ekspektasi itu? Maksudnya gini, wajar nggak ya ada ekspektasi itu? Nah gitu ya, kita tanyain dulu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya dulu orang tua saya, pengen banget saya jadi dokter. Terus saya coba pikir, wajar nggak sih kalau mama saya pengen dulu saya jadi dokter gitu ya? Ya wajar aja sih, namanya orang tua juga pengen anaknya ya positif gitu ya istilahnya, mungkin kacamata orang tua dari dokter misalnya gitu. Nah, gitu ya. Nah, tapi memang kalau kalau saya maunya juga jadi dokter ya sejalan, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak, balik lagi tadi gitu ya, kita mesti menentukan banget kita sendiri maunya apa. Sebenarnya itu dulu sih gitu. Nah, seringkali ini coba teman-teman bisa ajak lihat diri sendiri, lihat polanya gitu ya. Ketika ada ekspektasi dari lingkungan yang rasanya tuh ganggu kita banget gitu ya. Jadi sekali nih orang tua bilang, ayo kamu masuk ke kedokteran, saya nggak mau. Terus nanti kali berikutnya bilang lagi masuk ke kedokteran, kok masih mengganggu terus gitu ya. Terus mungkin juga dari orang lain, jangan-jangan masalahnya bukan di ekspektasinya orang tua nih, gitu. Tapi jangan-jangan yang jadi masalah gitu ya kan, sehingga ini merasa mengganggu respon kita gitu. Jadi kalau menurut saya kita bisa mencoba untuk menentukan batasan yang sehat istilahnya. Kalau kita bicara kemarin-kemarin banyak topik soal healthy relationship gitu ya, batasan yang sehat gitu ya. Ini juga kayak gitu gitu. Jadi batasan yang sehat dalam arti oke, aku tahu maksudnya orang tua itu baik, maunya yang mana untuk aku gitu ya. Tapi karena memang ini aku yang jalani gitu ya, aku juga mau mengukur diriku sendiri gitu. Ukur dulu nih sama kemampuanku kira-kira. Kadang kita suka punya perasaan ya, bukan perasaan. Gitu nggak sih, Mbak? Ya gitu ya, melihat dari pengalaman nih, oh kalau kedokteran misalnya dilihat dari kacamata mata pelajaran biologi kimia aja kayaknya aku ngos-ngosan nih gitu ya. Nah sebenarnya itu kita udah menakar diri kita kan gitu. Boleh untuk disampaikan gitu ke orang tua. Ya seru sih pasti ya Ma jadi dokter, keren lah, kece gitu ya. Tapi sorry Ma, jujur banget nih aku biologi sama kimia aja ngos-ngosan kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, baik lagi tes bakat minat bisa melihat itu, maksudnya potensi intelijensi kita kayak gimana, gaya belajar kita kayak gimana gitu ya, misalnya gitu. Nah, cuman bagaimana mengatasi ekspektasi orang lain, coba kita lihat kalau memang itu terus ada gitu ya, jangan-jangan masalahnya bukan di situ, tapi masalahnya bagaimana kita bereaksi gitu ya, berespon akan hal itu. Jadi belajar mengelola masalah lah, istilahnya gitu ya, gitu. Itu sih mungkin ya Mbak Eli ya, yang Oke, bisa siap. lakukan. Oke, untuk adik-adik yang SMA nih Mbak, di jenjang-jenjang masa menuju ke perkuliahan ini kan pastinya punya ekspektasi yang besar gitu ya Mbak, pengen diterima di kampus yang besar juga, pengen diterima di jurusan yang memang dia inginkan gitu. Nah, caranya untuk mengelola pikiran di mana nantinya ekspektasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu seperti apa sih Mbak, cara mengelola pikirannya dari kita sendiri nih, gitu. Oh, jadi udah punya harapan misalnya keterima di universitas A, Ternama, jurusan iya betul. ternama, tapi turns out kita nggak diterima, gitu ya maksudnya. Terus gimana cara kita mengatasi itu, gitu ya? Nah, ini makanya baiknya kita ada plan A, plan B, plan C, istilahnya minimal 3 deh boleh lah gitu ya. Jangan banyak-banyak banget juga gitu ya. Udah lebih mengerucut lagi. Nah, that's why kita langkahnya
istilahnya mitigasinya dari awal. Jadi misalnya gini, kayak tadi maunya kedokteran, tapi yang kayak gimana? Atau misalnya desain ini nantinya mau yang kayak gimana? Mau yang mass production atau yang mau mengutamakan idealismeku sendiri? Nah, cari tahu, riset segala macam. Harapannya dengan kayak gitu, kita bisa lebih menerima apapun nanti hasilnya, gitu ya. Nah, selain dari situ, ukur dari penilaian dari diri kita perlu tentu ya, minimal penilaian tentang kita suka nggak suka. Masukan dari orang tua, keluarga, dan yang lain itu juga perlu. Nilai yang objektif, penilaian dari tes bakat minat itu juga sangat diperlukan gitu. Kenapa? Biar kita bisa lihat, oh aku pengennya desain. Tapi ternyata pas lihat potensi intelijensiku, potensiku terkait sama kemampuan daya bayang ruang, kemampuan berimajinasi misalnya gitu ya, terbatas gitu. Bukan menjadi dead end, enggak gitu ya. Oh berarti kalau gimana nih, apakah aku kekeh mau desain? Kalau kekeh boleh, tapi aku udah tahu kondisiku terbatas nih di daya bayang ruang dan imajinasi misalnya. Sehingga apa yang bisa aku lakukan ya? Asahlah terus yang ini. Sering-sering apa? Misalnya banyak ikut bimbel desain misalnya gitu ya. Banyak ikut komunitas yang bisa membantu mengekspresikan desain misalnya kayak gitu-gitu. Jadi yang istilahnya kayak kita tahu bolongnya di mana, kurangnya di mana, nah kita isi di situ gitu. Nah, dilakuin dulu, usaha dulu nih. Nanti kalau misalnya masih belum berhasil, harapannya sih kita udah lebih bisa siap gitu ketika menerima kenyataan aku nggak diterima di situ gitu. Dan kalaupun misalnya belum diterima di situ, kalau memang masih mau ke desain berarti mungkin bisa cari apa nih di universitas yang berbeda misalnya kayak gitu. Asal aku memang mau mengejar desain gitu. Misalnya kayak gitu. Uh, Spare plan A, plan B-nya itu maksudnya juga bukan dari universitas ya, tapi misalnya aktivitasnya ya yang berbeda. Maksudnya, oke desain, tapi apa pilihan lainnya, misalnya gitu. Gitu ya, apakah teknik atau apa misalnya gitu. Jadi ada spare itunya gitu. Mungkin itu kali ya, Mbak Elia. Iya, Mbak. Nah, untuk cara ngeyakinin diri nih, Mbak, kira-kira untuk menerima hasil yang ada dan mempercayainya bahwa hasil yang keluar itu adalah hasil yang terbaik bagi kita, meskipun tidak sesuai dengan harapan kita. Itu ada nggak sih, Mbak, cara-caranya? Satu mungkin yang saya coba pahami sejauh ini ya, intinya gini, kita ini kan manusia ya, yang kita hanya bisa mengontrol apa yang kita bisa kontrol memang gitu ya. Cuman ternyata kenyataannya kita tidak bisa mengontrol semuanya itu yang ada di dunia ini, termasuk hasil atau keputusan kita diterima atau enggak gitu ya. Bahwa kita usaha dulu gitu ya, itu iya dan memang diperlukan dan dibutuhkan gitu ya. Tapi rasanya kita udah usaha sepol-polnya gitu ya, tapi tetap nggak diterima juga. Ingat bahwa nggak cuma single factor yang ada di dunia ini gitu, termasuk penerimaan kita di universitas atau di fakultas tertentu gitu, banyak faktor lainnya gitu. Mungkin saat ini kita belum tahu itu jawabannya kenapa gitu kita nggak diterima di situ. Tapi ingat lagi, menjadi dewasa sebetulnya banyak jalan menuju itu. Kan kita, oke kita kuliah, iya sih kita punya cita-cita, tapi coba lihat lebih gedenya lagi as a human being, kita sebagai manusia tuh apa sih sebenarnya goalnya? Kalau goalnya yang penting aku bisa berkarya nih Mbak, yang penting aku bisa beraktivitas deh apapun itu, oke, berarti kelola ekspektasi kita gitu nih. Bisa satu hal yang bisa dilakukan. Jadi jangan saklek, jangan kaku, coba untuk fleksibel. Gampang, enggak juga, tapi kita perlu belajar itu gitu. Sehingga per kita tuh, karet kita elastis gitu, Mbak Eli. Jadi kalau misalnya kita udah punya tujuan, ternyata gagal, kita jatuhnya nggak sakit-sakit banget gitu. Ya, betul. Tujuannya makna ya. Oke, tujuannya mau jadi dokter. Maknanya kenapa? Nah, biasanya kalau saya tuh suka nanya, oke, kenapa sih pengen jadi dokter? Kenapa mau jadi psikolog? Gitu ya. Jawabannya bukan karena saya pinter matematik bla bla blanya itu, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi apa sih makna yang mau didapat? Makna bahwa
akan beda rasanya. Aku mau jadi dokter soalnya kemarin misalnya aku melihat begitu banyak uh, orang yang butuh dibantu secara medis sakit dan aku nggak bisa Mbak lihat kayak gitu. Aku pengen melakukan sesuatu, itu akan lebih kuat. Jadi kalau misalnya dia nggak diterima di universitas negeri, asalkan dia punya niatan emang mau membantu orang lain, jalan lainnya ada, bisa dari swasta gitu misalnya, gitu. Jadi makna itunya sih yang coba di highlight sih kalau menurut saya, gitu. Oke. Jadi pada intinya cara mengikhlaskan dan menjalani hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu kita harus menerima gitu ya Mbak, bahwa itu adalah yang terbaik dan kita harus fleksibel gitu. Iya, betul, betul. Bisa jadi kita jalan yang nggak dari situ dulu, kita belok dulu nih, gitu ya. Gitu. Being fleksibel itu penting sih, kelola ekspektasi gitu ya. Oke, siap Mbak Titi. Wah, seru banget ya, Aiders, obrolan hari ini bersama dengan Mbak Titi. Nah, di sini ada beberapa hal nih yang bisa aku garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi, di mana kita harus memperbanyak riset gitu ya, untuk menentukan jurusan dan kampus mana yang ingin kita tuju gitu. Dan kita juga harus punya nih plan A, plan B, dan plan C gitu, untuk menentukan apa sih tujuan kita yang sebenarnya gitu. Dan kita juga harus menjadi orang yang fleksibel gitu dalam memposisikan diri menjadi apa yang terbaik menurut kita gitu. Nah, keren banget nih dari apa yang sudah disampaikan dari Mbak Titi, dan kita juga udah ngobrol banyak nih sama Mbak Titi seputar ekspektasi, terutama buat Aiders di rumah yang masih galau nentuin jurusan dan juga perguruan tinggi. Buat kalian Aiders yang mungkin masih ragu dan perlu keyakinan gitu ya, gimana caranya sih menghadapi dunia perkuliahan gitu. Bingung milih jurusan, kemudian bingung nentuin kampus gitu, bisa banget ngobrol dengan konselor ID Konsultan Indonesia. Nah, mungkin Aiders juga merasa ada hal-hal yang perlu lebih diperdalam lagi. Aiders nggak perlu sedih karena ID punya layanan konseling online di ID Curcol. Nah, topik konselingnya seputar karir, education, relationship, self-development, dan juga parenting. Nah, untuk cara daftarnya gampang banget, bisa klik bio Instagram ID dan di sana tertera cara daftar program konseling ID. Dan pas banget kita juga lagi ada giveaway nih, langsung aja cek di Instagram ID Konsultan Indonesia. Siapa tahu Aiders beruntung nyobain layanan ID secara gratis. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Titi yang sudah meluangkan waktunya ya untuk menjadi narasumber pada podcast Cilor hari ini, Mbak. Dan kita juga sudah ngobrol banyak ya Mbak ya seputar tema kita pada hari ini tentang gemburan ekspektasi gitu. Dan terakhir mungkin ada closing statement yang ingin diberikan oleh Mbak Titi kepada Aiders di rumah, dipersilahkan. Oke, thank you Mbak Eli. Sebelumnya saya juga terima kasih banyak ya untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan sharing diskusi kita, sama-sama diskusi kita hari ini memberi apa ya gambaran lebih gitu ya, bisa membantu para Aiders ya. Nah mungkin untuk penutupnya aja teman-teman Aiders, kalau dari saya ini adalah masa kita gitu ya untuk mulai kita berlatih ya seada-adanya di lapangan gitu ya untuk menjadi dewasa. Ini saatnya, panggungnya ada di kita nih teman-teman Riders gitu ya. Satu hal langkah yang bisa kita mulai adalah dengan mengambil jurusan atau universitas yang memang kita mau. Jadi yuk kita coba kenali diri kita lebih dalam, lebih terbuka lagi, menerima pun juga berbagai masukan dari pihak luar, itu juga penting gitu ya. Tetapi satu hal yang mungkin bisa kita ingat adalah panggung kita, andilnya semua ada di kita, keputusan di kita. Jadi kita belajar bertanggung jawab. Nggak mudah mungkin gitu ya, tapi memang harus dijalani. Hitung-hitung, kita nyicil belajar untuk ke tahap-tahap selanjutnya lagi teman-teman. Tahap-tahap menjadi dewasa lainnya ya, untuk berikutnya. Gitu kira-kira ya kali ya. Oke, jadi kita harus menetapkan nih ke diri kita pribadi bahwa ini adalah panggung kita gitu ya, Aiders. Pesan dari Mbak Titi nih. Betul, betul. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Titi karena sudah berkenan hadir di Curhat Intim bareng Konselor episode 42. Semoga apa yang udah kita diskusikan selama 1 jam ini dapat bermanfaat bagi Aiders semua. Saat ini mungkin Aiders yang masih bingung nentuin jurusan dan perguruan tinggi, semoga dengan adanya
obrolan dari Mbak Titi tadi dapat membuka insight para Aider di rumah, dan juga apabila masih bingung bisa konsultasi langsung di ID Konsultan Indonesia. Sampai bertemu kembali Mbak Titi dan Aiders di lain kesempatan. Have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.